Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi di channel aku. Nah, kali ini aku pengen cerita tentang cita-cita. Oke, jadi sebelumnya aku sudah mengungkapkan semuanya itu di YouTube channel aku atau di video sebelumnya, linknya di atas ya. Jadi aku tuh sebenarnya tidak bercita-cita menjadi seorang polisi. Aku menjadi seorang ya nggak jelas sih sebenarnya. Jadi waktu kecil aku itu sebenarnya pengen menjadi seorang pelukis. Dan kenapa menjadi seorang pelukis? Karena waktu kecil aku itu tinggal sama nenek aku. Jadi aku waktu kecil tuh suka menggambar, suka suka semualah tentang apa yang namanya dunia lukisan. Nah gitu. Jadi setelah SMA aku juga sudah berubah tuh, pengen jadi seorang fotografer karena aku sudah mulai mengenal apa itu kamera, mengenal apa itu dunia fotografi. Tapi setelah lulus SMA, aku nggak ada pengen menjadi keduanya. Aku malah nggak tahu menjadi apa. Jadi waktu dulu itu ya ceritanya aku itu disuruh menjadi dokter sebenarnya. Tapi nih aku kasih tahu ya, kalau aku nggak jadi polisi, pasti aku menjadi dokter karena ngikutin apa kata orang tuaku dan jejak orang tuaku di dunia kesehatan ya. Sempat dulu aku ikut tes kedokteran di Unpad tahun 2007. Setelah lulus aku pergi ke sana ya. Aku urus zaman dulu tuh SMPTN kalau nggak salah. Nah aku ngurus itu, aku ngambil di Unpad. Akhirnya aku pergi pulang ke Bandung. Aku di sana ngurus persyaratannya, terus ngurus untuk alat materi-materi untuk tesnya, sampai aku pergi ke Bandung ya. Pergi ke Bandung aku ngumpul sama teman-teman SD ku dong, karena kan waktu sebelum aku ke Bandung tuh aku pergi ke rumah nenekku di sana. Akhirnya aku hubungin teman-teman, ternyata mereka sama tujuannya itu pengen ikut SMPTN di tempat yang sama. Mereka ada yang di Unpad dan Unisba. Nah akhirnya kita pergi ke Bandung. Aku nggak mau tinggal di rumah keluarga aku. Akhirnya aku tinggal di kos-kosannya temen aku. Di situ kita ngumpul ada bertujuh kalau nggak salah. Kita beda-beda jurusan. Cuman aku yang dokter, ada yang jadi insinyur ya di ITB, terus ada yang pengen jadi kayak ekonomi gitu kalau nggak salah. Yang jelas aku sendiri tes untuk kedokteran. Akhirnya di situ kita ngumpul, kita belajar dong bimbel secara kilat 3 hari, apa aja yang harus diisi, terus dikasih tahu kalau misalnya nanti ngisi jawaban tuh harus teliti, nggak boleh salah nama, nggak boleh salah jawaban. Akhirnya kita terus keesokan harinya, hari keduanya kita dikasih tahu tempat-tempat ujian kita. Nah aku itu dapat di Unisba, aku malah dapat di Unisba tesnya. Unisba di lantai 3. Aku itu sendiri di situ. Jadi begitu masuk nih hari selanjutnya, begitu masuk aku itu ngelihat selingak, ya ampun, nggak ada temanku sama sekali. Aku itu sendiri di situ. Teman-temanku juga beda-beda, ada yang di SMA, ada yang di Universitas Pajajarannya langsung. Nah aku tuh dapatnya di Unisba. Akhirnya aku di situ mulailah mengisi jawaban, terus ya pokoknya semuanya. Setelah selesai akhirnya kita aku kembali ke Pekanbaru ya. Aku langsung kembali ke Pekanbaru karena kata orang tua aku suruh pulang dulu. Akhirnya seminggu kemudian hasil tesnya itu keluar dan akhirnya aku nggak lulus. Aku tuh baru inget, ternyata waktu aku daftar itu aku didaftarkan di SMA Garut, tapi aku ngisinya tuh di SMA di Pekanbaru sini, di Riau sini. Akhirnya aku pikir-pikir, wah ternyata salah nih, aku salah data nih. Wah kacau nih, pantesan gak lulus. Tapi nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya aku jawab datanya benar, mengisi datanya benar, mungkin aku lulus insya Allah kalau memang rezeki. Ternyata Allah ngasih jalan
supaya aku nggak lulus di kedokteran. Akhirnya orang tua aku bilang, ya udah coba di Padang. Di Padang juga aku pikir-pikir, wah kalau menjadi dokter itu 5 tahun belum koas, belum ini itu. Aku bilang sama orang tua aku, enggak aku nggak mau. Akhirnya aku nyari-nyari info, ternyata waktu 2008 itu pas aku nggak lulus dan aku menolak untuk tes lagi di Padang, aku pergi ke mana ya? Ke Polsek kalau nggak salah. Enggak baca berita. Iya, di Polsek. Aku tuh inget banget ada jadwal kayak papan pemberitahuan penerimaan Taruna Akpol tahun 2008. Itu waktu di Garut. Waktu di Garut, aku ingat waktu di Garut itu aku ke Polsek kan mengurus SKCK tuh zaman dulu tuh. Ke Polsek tuh aku lihat persyaratannya ternyata dari S1. Nah, dari S1 itu aku berpikir kan, wah, ini masih SMA nih. Salah dong, atau nggak bisa masuk nih. Akhirnya aku bilang sama orang tua, kayaknya aku masuk Akpol aja deh. Masuk Akpol itu S1, ya udah kata ibu, ya udah kamu S1 dulu aja. Karena kan masih umur 18 tahun, awal 18 tahun. Akhirnya aku kuliah di Pekanbaru. Alhamdulillah lulus di Universitas Islam Negeri Riau. Nah, itu ceritanya juga zaman itu semua universitas sudah close kan, karena SMPTN sudah selesai, terus yang tes mandiri sudah selesai, dan UIN itu masih ada 2 hari waktu pendaftaran. Aku langsung pergi ke Pekanbaru ya, dari Rengat, daftar ini itu, tes, dan akhirnya aku lulus gitu loh. Aku lulus di UIN. Aku ngambil jurusan hukum karena waktu itu dulu mikirnya besok kalau misalnya masuk Akpol kan harus sarjana hukum. Akhirnya aku masuk situ. Setelah masuk situ aku dapat 1 semester, di akhir-akhir semester aku dapat info dari teman-teman kalau misalnya ada buka Bintara Polri kan. Akhirnya aku masuklah kayak bisikan-bisikan dari teman-teman aku, coba aja kamu ke sini. Padahal sebelumnya aku nggak tahu Akpol itu juga, aku nggak tahu Akpol itu apa, cuman taunya Akademi Kepolisian. Oh, ini menjadi polisi gitu. Cuman itu doang, prosesnya nggak tahu selama berapa lama, pendidikan juga nggak tahu, karena aku pengen kayak hanya menebak-nebak aja. Wah, kayaknya polisi enak nih. Akhirnya ada itu, aku nggak tahu apa-apa tentang polisi. Akhirnya aku memberanikan diri untuk bilang sama orang tua aku, dan orang tua aku, ya udah nggak apa-apa kalau mau Bintara, coba tes aja gitu. Akhirnya kita semuanya ngurus, dan akhirnya aku menjadi seorang polisi. Berarti aku berpikir, wah, ini jalan aku ya gitu loh, jalanku menjadi seorang polisi nih. Berarti kemarin dokter bukan jalan aku gitu loh. Pikirannya seperti itu sekarang gitu loh. Jadi pesan buat teman-teman, teruslah percaya diri pada kalian. Kalian yakin kalian menjadi apa, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik ya. Karena memang garis tangan itu sudah ada masing-masing, jodoh, maut, dan rezeki itu sudah diatur. Jadi aku juga sebenarnya sih nggak nyangka kenapa aku bisa menjadi polisi gitu loh. Itulah sekelumit kisahku kenapa aku menjadi polisi, dan dibilang polisi bukan cita-cita aku gitu loh. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Aku akan cerita tentang apa yang menjadi pengalaman hidupku. Semoga teman-teman bisa menerima dan menjadi inspirasi di kehidupan kalian. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah.